Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab di dalam hati aja semua peserta kecuali ibu dosennya yang udah nyalain mikrofon. Baik, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi, biasa dipanggil Mas Adiw oleh teman-teman perawat maupun bidan. Nah, kelas malam ini adalah kelas khusus keperawatan. Jika ada teman-teman dari kebidanan yang join, tidak apa-apa. Karena ini tips dan triknya kurang lebih sama. Karena ini tips dan trik soal UKOM itu sama, cuma dibedakan materinya aja. Kalau materi perawat ya perawat, kalau bidan ya bidan. Tapi kalau untuk tips dan triknya kurang lebih sama saja. Tip mengerjakan soal, bagaimana kita tidak gugup, bagaimana kita bisa lulus, begitu kurang lebih sama. Nah, teman-teman bisa panggil saya Mas Adiw ya, karena saya lebih suka dipanggil Mas Adiw aja. Nah, pada malam hari ini dosennya sudah ada di tengah-tengah kita, kayaknya sedang senang nih hari ini, nggak ada beban nih hari ini dosennya, karena terlihat lebih cerah, ditambah sama warna hijabnya yang mendukung begitu, Bu. Jadi kelihatan cerah gitu, Bu. Iya, Baik, iya, siap, Mas. siap. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dr. Aprina, untuk kelas malam ini saya Mas Adiu mempersilakan Ibu untuk menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tadi macam-macam ya dari seluruh Indonesia ya Mas. Siap Bu. Luar biasa kalau kita lihat. Gimana Mas? Sudah terlihat ini Sudah Bu. materinya, Sudah PPT-nya cukup jelas? jelas, tinggal di slideshow saja ini jadi Oke, makin jelas nih Bu. cukup jelas ya Mas. Oke, apakah semuanya sudah siap? Tuh, sudah siap? Coba ketik di kolom chatnya dulu. Apakah sudah siap? Siap, siap, siap. Wih, ada mahasiswa ibu nih, Bu. Oh Kak, iya, Alhamdulillah. Kak Kalau nggak Dinda. siap menerima materi agak sulit ya Mas, Siap, gimana akan fokus gitu. Jadi yang ditanyakan terlebih dahulu apakah sudah siap gitu. siap. Oke, Bu. Nih, Oke ya, semuanya Alhamdulillah siap. siap semua ya. Kalau kita sudah siap, tentunya akan menerima yang lain-lain itu pikiran-pikiran kemana-mana disampingkan dulu lah ya. Ini kan memang kalau ngelihat ini ya Mas ya di ujung tahun ya, Ya, penghujung tentunya tahun. godaan banyak seperti itu. Tapi kita fokus saja, insya Allah kompeten. Yang kita kejar adalah apa Mas? Kompeten. Kompeten. Jawab dong. Kompeten. Ya, kompeten ya. Nah, jadi kalau kita mau kompeten, tentunya kita harus tahu dulu ya. Ini saya sudah dikenalkan ya, Mas. Apa perlu kenalan lagi? Nggak usah Bu, ya. boleh Bu memperkenalkan dulu, Bu. Tadi saya cuma singkat saja, Bu. Oke, iya. Saya Aprina ya. Mungkin sudah banyak yang kenal. Mungkin dari provinsi lain juga sudah tahu atau boleh atau yang belum kenal. Saya Bu Aprina ya. Poltekkes Tanjung Karang ya, yang tentunya di prodi keperawatan ya, STS, STR maupun NES ya. Nah, kalau pendidikan sudah S3 ya. Nanti teman-teman saya harap juga demikian ya Mas Adib ya. Amin, amin ya Itu Allah, benar Bu. amin. Amin. Tapi yang langkah pertama harus kompeten dulu loh Mas. Kalau belum kompeten Setuju. gimana mau S2, S3 nggak bisa gitu ya. Setuju, Awalnya setuju. kompeten dulu gitu. Kalau kita mau profesional diawali dengan kompeten dulu gitu loh Mas ya gitu. Siap. Nah, hari ini atau malam ini kita akan sama-sama ya, sama-sama kita akan bahas bagaimana sih untuk kita bisa tahu ya tip dan trik UKOM. Karena sebenarnya soalnya sebenarnya nggak banyak ya Mas, cuma 180. Siap. Tapi kita harus tahu apa sih tipnya, apapun trik ini ya, triknya ya. Kalau kita nggak tahu kedua konsep tersebut kita akan sulit Mas gitu menjawabnya dan kita akan terbuang dengan banyak waktu yang kita habiskan hanya membaca soal saja tidak mengerti apa yang harus kita jawab. Oleh sebab itu, malam ini mari kita sama-sama ya teman-teman semua kita bahas apa sih yang menjadi tip maupun trik UKOM keperawatan. Tadi ada dikatakan bahwa ada bidan juga ya Mas. Kayaknya sih nggak ada, cuma kalau misalnya ada, nggak apa-apa ikut tipsnya Nggak aja. apa-apa sih sebenarnya itu Iya, tadi sudah benar sekali ya Mas siap. bahwa memang kuncinya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang menjadi kata kunci kita untuk bisa memahami soal-soal atau bisa
mengetahui lebih cepat ya soal-soal yang tentunya nanti akan pada saat ujian kita bisa kompeten seperti itu. Gitu ya Mas, kita bahas satu persatu. Oke. Siap. Fenomena ujian kompetensi ya, kita tahu ujian kompetensi perawat ataupun bidan tuh sama aja sih sebenarnya. Ada standar kelulusan, teman-teman. Standar kelulusan itu kecil sebenarnya, hanya 48,3 ya gitu. Ini artinya bila Anda menjawab soal minimal 48,3%, sedikit ya, nggak sampai 50% itu benar, maka dikatakan kompeten. Jadi nggak susah-susah amat sih sebenarnya gitu loh. Kalau kita UTS UAS kan 50 ke atas gitu ya, minimal nilainya 60 baru kita bisa dikatakan lulus gitu. Tetapi kalau untuk uji kompetensi karena dia kompeten, sebenarnya tidak dikatakan lulus tidak lulus Mas gitu teman-teman semua ya. Yang penting adalah kompeten gitu. Gimana dikatakan kompeten? Itu nilainya minimal 48,3% soal yang benar seperti itu. Kalau kita lihat soal kita kan ada 180. 180 itu yang akan diujikan nanti. Berarti kita bisa menjawab 87 soal dari 180 soal tersebut kita sudah dinyatakan kompeten seperti itu. Mudah kan ya untuk mencapainya? Insya Allah ya kompeten semua gitu. Ini Amin. sudah difasilitasi ya. Kalau udah difasilitasi untuk ikut kegiatan-kegiatan tryout seperti ini, insya Allah kompeten gitu. Karena sudah sering latihan-latihan dan latihan. Tapi kalau kita belajar sendiri susah Mas gitu. Jadi memang perlu belajar bersama-sama seperti ini ya. Nah, kenyataan ya saya katakan tadi bahwa banyak meleset, banyak sangat sulit mencapai angka kompeten ya. Kejadiannya tidak kompeten ya, IP-nya rendah dan semuanya akibatnya itu tadi tidak kompeten ya. Ini fenomena ya, fenomena yang kita hadapi sering sekali terjadi untuk semua sekolah begitu. Tetapi dengan adanya tryout-tryout seperti ini yang udah difasilitasi ya, fokus kompeten ini insya Allah menjadi kompeten ya. Tapi setelah ini wajib gabung. Kalau nggak wajib gabung gimana nih Mas? Gitu. Siap. Kalau nggak gabung susah kita ya. Gimana mau belajar sendiri? Belum lagi yang punya anak dan lain Siap. sebagainya ya gitu. Oke kita lanjut ya. Clear ya untuk fenomena. Kita lanjut. Lalu bagaimana tipnya dan triknya ya? Ini pertanyaan besar yang selalu menghantui anak teman-teman semua ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, sebelum UKOM ini kan kalau kita mau UKOM nanti sekitar bulan ada yang itu ya, ada yang di Maret ya nanti ya. Nah, udah dekat dan Maret April kalau tidak salah ya itu sudah harus siap-siap seperti itu ya. Jadi kalau ini tinggal 3 bulan lagi, nah bisa kita atur jadwal ya. Atur jadwal semaksimal dan seefisien mungkin untuk pembelajaran terstruktur ya. Mata ajar kan banyak tuh ya, ada KMB ya, kemudian Gadar, komunitas, manajemen, waduh banyak sekali. Tapi nggak usah dipikirin lah ya, nggak usah dipikirin hal itu. Bagaimana kita bisa membuat jadwal maksimal dan seefisien mungkin ya mengatur. Nah sekarang ini kita tidak perlu lagi membaca terlalu banyak ya, membaca terlalu banyak. Teman-teman hanya bisa membaca sekilas saja, maksudnya baca cepat. Ya, bikin skema-skema. Oh, ini mata kuliah ini intinya, mata kuliah ini intinya. Lalu yang penting sekali adalah ikut tryout ya, seperti ini yang sudah sering dilakukan. Fokus kompeten ini sudah sangat luar biasa membantu teman-teman semua ya. Nah, ikut tryout sehingga kita tahu oh batas kita seperti apa sih, minimal kita seperti apa sih, kita lemahnya di mana seperti itu ya. Nah, kemudian jeda tryout dan UKOM untuk memperbaiki diri itu harus diatur. Kalau misalnya 3 bulan lagi, berarti teman-teman harus atur nih bagaimana nih untuk sekian mata kuliah ini ya, yang harus kalian memperbaiki diri ya. Banyak diskusi dengan mereka yang sudah lulus, kan ada kakak-kakaknya tuh, tanyakan gimana sih kok bisa lulus gitu loh ya.
Kemudian gimana yang artinya kita menghadapi ini untuk siap-siap untuk nanti ke depannya kita tidak menjadi rugi seperti itu ya. Kalau kita tidak kompeten ya kita akan rugi sendiri. Nah ini nomor 5 jangan diabaikan ya. Ini sangat penting-penting sekali. Mencari ridho dari orang tua ya sangat-sangat penting sekali ya. Nah bertelepon atau apa namanya sekarang kan gampang sekali ya Mas Adi ya kita tidak sulit lagi udah ada telepon udah ada WA dan lain WA. sebagainya untuk menghubungi orang tua tidak sulit tentunya. Ini ada yang agak iseng ya Mas. Siap, saya langsung hapus kok Bu nih. Teman-teman jangan coret-coret ya, biar nggak terjeda-jeda Ya nih. apa-apa sih dia punya catatannya jangan di sini catatannya ya catatannya di buku ya Iya, gitu. di screenshot boleh. Oke Screenshot. boleh nanti kita bagikan ya Mas gitu. Siap Bu. Nah, kalau yang beragama Islam melaksanakan sholat 5 waktu, yang agama lain silakan sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Kalau Islam kan banyak duha, berdoa ya, tahajud dan lain sebagainya. Itu saya selalu lakukan. Karena itu yang saya bisa ngomong begini karena dulu saya juga merasakan apa yang pernah teman-teman lakukan gitu ya, akan lakukan ya. Berbanyak sedekah, ini penting ini Mas gitu ya, berbagi ini sangat penting ya akan mempermudah kita apa namanya mendapat ridho seperti itu ya. Nah, ini juga tingkatkan motivasi diri ya, motivasi diri. Wah, jangan jangan kita sudahlah lulus kompeten nggak apa-apa lah. Nah, itu susah. Kalau kita tidak punya motivasi diri akan sulit untuk mencapainya ya, Mas gitu. Ikut bimbingan belajar UKOM, tadi sudah jelas ya. Betul-betul ikut tryout, nggak rugi kok, nggak rugi. Kita punya jadwal hampir setiap hari ya, Mas. Kita punya jadwal, Mas Di ya. Kita punya jadwal hampir setiap hari yang sudah disiapkan ya untuk betul-betul teman-teman bisa mengikuti. Buat kelompok diskusi, nanti kan kita punya grup ya untuk bisa berbagi, berdiskusi di dalam grup ya, apa sama-sama untuk mendapatkan suatu yang kompeten. Kemudian selanjutnya pelajari materi yang bukan favorit Anda. Nah, ini dia Mas. Kadang-kadang teman-teman ini itu ya merasa, aduh aku nggak suka ya maternitas misalnya contoh begitu. Sudahlah nggak dipelajari. Yang dipelajari hanya yang menjadi favorit. Nah, itu akan merasa rugi ya seperti itu. Nah, kalau kita biasanya kalau yang memang sudah kita tiap hari kita pelajari atau tiap hari sudah kita lakukan, misalnya kita di ruangan bedah ya, kalau di ruangan bedah kan otomatis kita memang sudah sangat menguasai. Nah, lebih baik kita mempelajari materi-materi yang misalnya maternitas. Ini anak laki-laki ini kadang-kadang sangat enggan gitu loh Mas ya, mempelajari seperti maternitas, anak gitu. Nah, yang paling penting satu lagi nih Mas, yang namanya materi etika keperawatan. Waduh, teman-teman ini kadang-kadang males mempelajarinya. Padahal sebenarnya mata apa namanya soal kompetensi itu 30 soal kemarin itu adanya di materi etika keperawatan. Nah, kalau 30 soal dari 180 wah lumayan besar ya gitu yang teman-teman kehilangan nilainya. Nah, walaupun dia etika keperawatan itu sebenarnya dia ada materi sendiri, tetapi dia akan masuk di semua mata kuliah tersebut gitu. Misalnya etika keperawatan dari materi maternitas, etika keperawatan dari anak, etika keperawatan dari manajemen dan lain sebagainya ya gitu. Kemudian siasati agar tidak kehilangan banyak waktu. Nah, ini dia. Bagaimana kita jangan sampai membaca soal itu kehilangan banyak waktu ya. Nanti kita akan bahas ke dalam soal-soalnya masing-masing. Nanti saya akan ajari bagaimana triknya agar kita tidak terlalu banyak membaca soal yang panjang ya, sehingga kita dalam waktu yang singkat 1 menit bisa menjawab tepat tanpa akan membaca terlalu panjang soal tersebut ya gitu. Nah, ini tipsnya antara lain 11 ini. Banyak lain lagi yang tersedia atau yang memang betul-betul bisa kita pelajari, namun tentunya yang fokus 11 ini aja lah teman-teman bisa insya Allah menjadi kompeten. Ini pada saat sebelum UKOM ya, begitu. Oke, selanjutnya kita bahas pada saat kita UKOM. Nah, Mas Adi, ini teman-teman kadang-kadang mengabaikan dua hal ini ya.
Jangan lupa untuk ingat makan pagi seperlunya. Karena teman-teman nih kadang-kadang ya makan kenyang-kenyang gitu ya. Kalau sudah kekenyangan tentunya kita untuk menerima membaca soal udah ngantuk ya, jadinya tidak fokus lagi. Nah ya, nah kemudian ini tadi hindari minum yang terlalu banyak ya. Minum tuh bertahap. Yang penting aja membasahi gitu ya, sehingga kita tidak merasa kehausan. Nah ini walaupun sederhana ini, teman-teman harus mengetahuinya ya, sehingga nah, kita tidak kehilangan suatu tipsnya ya seperti itu. Nah, ini karena banyak makan tadi, hati-hati jadi sampai buang air besar ya karena banyak minum akhirnya buang air kecil terlalu banyak ya sehingga kita juga akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sesimpel ini. Sebenarnya sih kalau UKOM yang ini ya yang ketat pastilah ketat ya teman-teman itu tidak diperbolehkan sih sebenarnya untuk izin untuk buang air besar dan buang air kecil ya. Tetapi itu tadi siasatnya seperti apa, teman-teman harus bisa memahaminya. Oke, itu ya Mas untuk pada saat UKOM yang perlu kita sadari atau teman-teman apa namanya pahami tentunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa kita lanjut dulu Mas Adi? Silakan. Baik, siap Bu Dokter. Nih sebentar nih Bu Dokter nih. Ya. Takutnya nih yang ikut Zoom ketiduran nih. Sampai sini dapat dipahami teman-teman sekalian. Ketik paham dong di kolom chat sebelum kita Apa lanjut. ketiduran ya kali ya? Takutnya ketiduran nih Bu. Malam minggu lagi takutnya malah ada yang aduh ketinggalan nih Zoom-nya nih dikantongin aja kayaknya nih. Paham? Oh, Gimana nih? ternyata dipahami Bu. Oh, paham. Baik. Senang Nah, kalau sudah mengatakan paham. teman-teman, setelah ini kita akan langsung praktek dari 11 tip yang udah disampaikan sama Bu Dokter tadi. Nah, beberapa tips mengerjakan soalnya tadi udah disampaikan. 11 itu udah menyangkupi mulai dari persiapan awal sebelum berangkat maupun kita akan menghadapi ujiannya ya teman-teman ya. Nah, Betul nantinya sekali, Mas Adi. siap, kalau sudah ditampilkan soal sama Bu Dokter, saya selaku host akan memberikan waktu 1 menit untuk mengerjakan. Teman-teman nanti kerjakan 1 menit. Kolom chatnya akan saya matikan dulu sebelum 1 menitnya akan tiba. Supaya apa? Supaya terbiasa mengerjakan satu soal ya 1 menit. Karena kalau nggak dibiasakan dari sekarang, kalau teman-teman terbiasa nyanyi baca ngerjain soal tanpa ada waktu, nantinya pada saat UKOM akan kebanyakan waktu yang akan dihilangkan. Begitu ya. Jadi supaya terbiasa dari sekarang. Begitu ya Bu Dokter. Kalau gitu Bu Betul Dokter, sekali. silakan Mohon Ibu. dijawab dulu, Mas Adi. Iya. Apakah kecepatan nih, Ibu, ngomongnya? Nah, tuh kecepatan nggak? Kecepatan nggak Bu Dokter tuh ngomongnya atau menyampaikannya? Pas ya? Kecepatan nggak? Nggak Bu, berarti pas nih Bu. Bisa Pas cukup. dipahami? Aman Bu Dok. Bisa, bisa, bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa bisa kita lanjut ya, Mas Adi ya. Siap, siap Bu Dokter. Oke. Gimana? Bisa dibuka soalnya? Siap. Kita mulai soal yang pertama nih Bu. Kita matikan dulu kolom chatnya ya. Silakan Ibu Oke. Dokter. Nah, kita mau masuk ke soal ya guys. Nah, soalnya sudah tampil. Timernya di layar ya, teman-teman. Timernya di layar sudah mulai 1 menit. Silahkan. Masih iseng juga ya, Mas. Teman-teman nggak usah dicoret-coret jawabannya. Nanti jawab di kolom chat ya. Tinggal 5 detik terakhir, silahkan 5 detik terakhir. Dan kolom chatnya saya hidupkan. Silahkan jika udah ketemu jawabannya dipilih. Oke, jawabannya sudah bermunculan. A, C, B. Apalagi ya? Sementara 3 pilihan jawaban yang dipilih A, C, B.
ACB, 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 ACB. Guys, dirasakan ya, proses belajarnya dirasakan. Karena kalau teman-teman hanya sebatas ngejawab tanpa dirasakan, nanti nggak berasa gitu. Apa sih dampak dari pertemuan kita gitu ya? Ush. Dibocorin. Gimana ini? Ah ya, oke. Baik, teman-teman sekalian ini jawabannya ABC ya, ABC. Kak Ernawati, Kak Ernawati tidak perlu mencoret-coret Kak Ernawati. Oh, jangan-jangan ini yang coret-coret itu yang ini Bu, dia pakai handphone, terus Oh, mau diperbesar gitu tapi nggak sengaja oh ngono. pencet-pencet gitu. Iya, baiklah. Nah, positif Oke, thinkingnya tadi begitu. macam-macam ya Mas Adi. Siap, ABC Bu, tiga pilihan jawaban yang dipilih. A, B, C. Oke, yang paling banyak apa nih jawabannya? C Bu, C, autonomi. C. Boleh Nah, dibantu Mas Adi? Siapa yang bisa? baik. Teman-teman, Bu Dokter minta ada yang mau memberikan alasan nggak atas pilihan jawabannya. Kenapa milih autonomi? Dengan pertanyaan prinsip etik yang harus diutamakan. Oh, berarti teman-teman milihnya otonomi ya, memberikan hak kepada pasien begitu ya. Nah, kadang-kadang prinsip etik ini yang sulit nih teman-teman. Walaupun soalnya dikit yang Ini keluar. kenapa nakal saya nih? Aduh, mana sih Mas? Kok jadi aneh? Di stop share dulu aja, Bu. Ini kayaknya Mas Adi aja deh yang nge-share ya. Siap-siap. Di stop share dulu aja, Bu. Siap. Oke. Oke, Mas Adi aja, Mas Adi. Siap, siap, siap. Semoga nggak kelihatan ya, nggak keintip ya, teman-teman. Sebentar, saya ambil dulu. Soalnya ini mouse-nya lagi nyelip. Nyelip ya. Ya, jadi pas di ini kan ke ke ini terus nggak apa-apa sih sebenarnya. Bentar. Oke, Mas Adi aja. Siap. Nah, ada yang memberikan alasan nggak atau mau langsung dibahas saja? Ya, Biasanya kalau silakan kita tunggu dulu siapa yang mau membahas. saya baru jawab Mas katanya. Kecepatan nggak kelihatan. Iya tuh bukan sengaja dibuka, itu nggak sengaja kebuka. Bukan sengaja dibuka. Itunya slide berikutnya ya, itu nggak sengaja kepencet, guys. Itu Saya Mbak Okta. ini ada yang menyampaikan lewat chat panjang sekali ini. Lewat mikrofon aja dinyalain nih mikrofonnya sebentar sebentar sebentar. Mikrofonnya dinyalain aja. Sebentar guys. Jangan rebutan ya guys. Kak Okta dulu ya, Kak Okta ya. Silakan Kak Okta dinyalakan mikrofonnya. Silakan Kak Okta. Perkenalkan, nama saya Okta. Saya dari Akbar Bunda 5 Bandar Lampung. Izin Wow, di wilayah kita nih Mas Adi. Siap. Kayaknya pernah ketemu nggak sih Kak Okta sama saya nih? oh, pernah datang ya Kak ke kampus apa? Pernah, cuma namanya bukan Foko. Ingat gak? Iya, pernah kita ketemu kayaknya Okta. Silakan Okta dilanjut. Eh, Soalnya nggak muncul ini Kak. Oh, soalnya ya, sebentar sebentar. Ya, silakan. Sebentar sebentar. Ya, Wow. saya juga ikutan grogi nih, Bu. Sebentar, sebentar. Tenang, tenang, tenang. Saya jadi ikutan grogi nih, gimana caranya nih? Sebentar ya, guys. Grogi sama Mbak Okta nih. Oh nih, Bu. Bentar ya, Kak Okta ya. Oke Kak. Ya, pokoknya yang jiwa-jiwa kompeten tuh pasti kelihatan nih. Iya nih, semangat tinggi Hmm. nih, senang saya. Oke nih, silakan. Eh, Apakah prinsip etika yang harus diutamakan para perawat? Seorang pasien berusia 65 tahun dengan riwayat penyakit kronis datang ke rumah sakit dengan kondisi nyeri hebat. Dokter memutuskan untuk memberikan obat pereda nyeri yang kuat, opioid, tetapi keluarga pasien khawatir bahwa obat tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Sebagai perawat, Anda mendapati bahwa pasien meminta obat pereda nyeri, tetapi keluarga memohon agar obat tersebut tidak diberikan. Anda berada dalam situasi dilematis, yaitu jawabannya autonomi, Kak, karena dia mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri gitu. Oke. Makasih. Siap, Okta. Suaranya sangat jelas, lantang, dan semoga Eh, ini jawabannya betul mewakili teman-teman yang lain yang jawab C juga ya. Bagaimana Bu Dokter? Silakan Bu ditanggapi. iya, tadi ada yang menjawab A atau B.
Iya, ada A, ada B. Kita bisa dengar dulu salah satu, Mas. Siap. Ini dari yang A ada perwakilan yang mau. Ini sedang dilatih ya. Dilatih nih Ya, sama Bu nggak Dokter nih. apa-apa. Ayo, silakan yang A perwakilan siapa? Dinyalain mikrofonnya. Ya, siapa nih? Oke. Malu kayaknya nih, malu-malu nih yang A, yang B deh, yang B. Yang B, nggak usah takut salah ya. Salah di bimbingan seperti ini nggak apa-apa daripada salah satu Ya, kom. betul. Nah, yuk silakan. Yang B, siapa yang mau memberikan alasannya? Saya, Pak. Mas, saya, Siap, Mas. silakan. Oke, silakan. Kak Daud. Iya. Ya, Nggak tahu. kebetulan saya membaca soalnya ini kan sudah keputusan dokter untuk pemberian obat anti nyeri, pereda nyeri. Tapi sebetulnya pasiennya sangat membutuhkan, namun yang menolak ini kan keluarga. Tapi kenapa saya memilih B? Karena ini sangat menguntungkan buat pasien. Kita mau tidak mau harusnya memberikan gitu. Karena kita tidak bisa mendengarkan keluarga karena nanti justru merugikan pasien. Tuh, makasih demikian. Oke. Siap. Kita Dari tunggu. Mas Ada Daud lagi ya. yang lain? Yang C. Yang B. Yang A, yang A. Ah, Beneficient itu berbuat baik ya, otonomi memberikan hak kepada pasien atau autonom kepada pasien. Silakan yang A. Ayo yang A. Teman-teman rasakan nih manfaatnya. Kayak Pak Daud tadi tuh menyampaikan, jadi yang menyampaikan alasannya makin terasah gitu kemampuannya. ya, Apalagi yang betul. kerja di Betul pelayanan nih. sekali. Bu, waktu tahun lalu Bu Dokter, peserta Voko itu banyak Bu dari pelayanan Bu. Tapi ternyata pas ngerjain soal kayak gini, jawabannya salah terus. Karena Oke. memang kan sejatinya ya Bu, soal kasus yang praktik sama soal teks kayak gini, Iya. kadang-kadang memang kasusnya sama. Tapi gara-gara teksnya aja nih, gara-gara kita membaca nih, akhirnya nggak terbiasa, akhirnya jawabnya salah. Jadi ayo, silakan dibiasakan mulai dari sekarang. Yang A dong, siapa yang mau? Non maleficent itu tidak merugikan ya guys. Justice keadilan, fidelity, kejujuran, menepati janji. Ayo, Bu, yang A kayaknya malu-malu Bu. Kalau gitu silakan Oh. Bu Dokter. Jawaban Oke, kita bahas aja ya, Mas. siap. Oke, teman-teman, ini kan soalnya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Nah, kira-kira perlu nggak sih dibaca dari atas gitu loh ya? Kalau Ibu gini, prinsip yang pertama itu kita harus penekanannya di pertanyaan, ya di pertanyaan. Apakah prinsip etika yang harus diutamakan perawat? Nah, ini dulu ya yang harus kita pegang. Berarti dia menanyakan tentang prinsip. Kalau kita lihat jawaban ini kan semuanya prinsip ya, begitu. Nah, alinea terakhir kita lihat sebagai perawat Anda mendapati bahwa pasien meminta obat pereda nyeri, tetapi keluarga memohon agar orang tersebut tidak diberikan. Anda berada dalam situasi dilematis. Nah, kira-kira dari sini saja sudah bisa tidak menjawabnya. Tidak perlu kita melihat pertanyaan atau soal yang atas. Coba dijawab, teman-teman. Sudah, Dok. Nah, sudah ya, gitu. Sudah. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita ke atas. Itu yang dikatakan menghemat waktu ya. Kita bisa mengerjakan soal yang lain seperti itu. Dari sini sudah jelas sekali gitu. Tapi kalau kita ragu, kita naikkan lagi ke atas. Dokter memutuskan ya untuk memberikan obat pereda nyeri. Nah, berarti ini kan keputusan dokter ya, benar kata temanmu tadi itu beneficent ya. Tetapi keluarga khawatir bahwa obat tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Ya, sebagai perawat, Anda mendapati bahwa pasien meminta obat pereda nyeri. Nah, ini kan dilema nih ya. Nah, lebih kemana kalau dari 5 option ini? Ya, yang nomor A, kira-kira betul nggak jawabannya? Tidak, Dok. Ya, non-manipulation Iya, itu apa? Tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien, Dok. Betul. Kalau yang B, Berbuat baik.
Berbuat baik. Kira-kira pas nggak ini berbuat baik? Tidak, Ibu, tidak. Tidak ya, gitu. Nah, kalau yang C, kata Itu kuncinya hak tadi apa? kebebasan. Kebebasan pasien. Artinya Betul, memberikan memberikan hak pada kebebasan, pasien. otonomi, ya, seperti itu. Kalau yang D apa? Fidelity. Menepati Menepati janji, janji. Janji, ya, gitu. Kalau yang E, Berlaku keadilan, Bu. berlaku keadilan. adil, nggak pas. Jadi yang paling pas adalah jawaban yang mana? Yang C. Clear nggak nih? Clear. Clear ya. Kalau clear kita bisa lanjut kalau Siap. gitu. Gitu ya Kak. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membaca panjang-panjang ini. Kalau memang alinea terakhir kita sudah bisa menentukan jawabannya. Gitu ya kakak-kakak atau teman-teman semuanya. Oke. Lanjut kita soal nomor 2 kakak. Ya, Bu Dokter, terima kasih pembahasannya Bu Dokter. Tuh, guys, tadi dikasih tips ya baca dulu soalnya supaya menghemat waktu baru cari kasusnya ya guys. Kita lanjut soal yang kedua. Ini jawaban-jawaban salah dari soal yang nomor 1 ya. Silahkan nomor 2 dimulai dari sekarang. Yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung dijawab aja. Tapi sambil lihat ya, di menit keberapa atau detik keberapa teman-teman bisa ngerjain. Atau di detik bukan menit. Kan cuma 1 menit. Di detik berapa bisa ketemu jawaban? Silahkan dijawab jika sudah ketemu. Belum. Jadi di depan lagi dasar. Ya, waktu sudah habis ya. Muncul notifikasi di layar teman-teman sekalian. Silahkan diisi jawabannya. Sambil dilihat lagi, waktunya lebih dari 1 menit, 12 detik teman-teman menjawab. Di awal jawaban yang A ya. A, D. Pastikan teman-teman jawab sesuai analisa sendiri. Jangan ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Untuk melatih teman-teman sejauh mana memahami soal hukum. Paling banyak yang A ya. Jangan sampai kamu. Cuman Lumayan bervariasi ya Mas. Bervariasi nih Bu. A, ada D, ada B, A, B, D ya. A, B, D. Tapi ini kebanyakan yang A milihnya. 60 jam per hari. Oke. Ah, Bu, ada peserta dimintai tanggapannya atau mau langsung dibahas? ya, kita tunggu jawaban mereka dulu, tanggapan mereka. Ya. Yang dominan A. Yang A. Berarti siapa yang mau memberikan alasan atas jawaban A? Kayaknya Kak siapa? Kak Nurul Intan kayaknya mau nih senyum-senyum sedikit Kak Nurul Intan. Ya kan Nurul. Ya kan? Senyum-senyum sedikit nih kayak dimatiin kameranya langsung. Langsung kabur dia. Atau siapa yang mau silahkan. Oke. Apa mau langsung dibahas saja? Oke, kita langsung bahas aja ya Bahas Mas Adi aja. ya. Siap Bu, silakan Bu. Oke, nah ini teman-teman, kita punya kembali lagi ya kalau kita menjawab soal itu ke pertanyaannya kembali. Berapakah rata-rata jumlah jam perawatan langsung per hari di ruangan tersebut? Ya, begitu. Ini jawabannya ya gitu. Jadi kita harus tahu nih. Ini kan sudah jelas sebenarnya nih rata-rata tingkat ketergantungan pasien tuh ya. 7 orang total care, 6 parsial, 12 self care. Nah, kita lihat nih total 6. Berarti 7 kali 6. Ditambah
6 dikalikan berapa nih parsial? 4 ditambah berapa nih? Karakter 12 kali 2. Bisa dijawab berapa jawabannya? Silakan. 10 jam 4. 90, Dok. 90. Yang A berarti salah berjamaah dong. Salah berjamaah ya Belum gitu. tentu ya, kita simak sampai akhir ya, Bu. Silahkan, Bu. Jadi sebenarnya kita tuh gampang aja ya. Di sini sebenarnya jawabannya sudah ada nih, tinggal kita tambah-tambahkan saja ya kan, rata-rata nih gitu ya. Nggak apa-apa lah untuk pemula ya Mas Adi ya. Untuk yang Siap, kedua kalinya jangan salah lagi ya. siap. Semakin sering terlatih, semakin bisa ya, Bu. Nah, jadi sebenarnya di atas nih teman-teman nggak perlu baca, nggak penting nih ya. Penting nggak kaitannya dengan kapasitas ruangan, kemudian bornya, lossnya. Orang yang ditanyakan rata-rata kok ya, rata-rata di sini di alinea terakhir sudah ada. Ini teman-teman nggak perlu lagi menjawab yang atasnya ya. Gimana, clear? Clear ya. Berarti jawabannya bisa langsung kita lihat ya, Bu. Ya, jawabannya yang betul D, guys. Teman-teman nggak perlu men-screenshot, tapi kalau misal butuh di screenshot boleh, karena kalau di screenshot ada di galeri ya. Tapi kalau lewat file gini kadang-kadang kita scroll nggak ketemu. Nggak apa-apa di screenshot aja. Silahkan. Nanti Mas Adi kasih juga kan? Iya, dikasih juga, Bu. Tapi kadang-kadang kalau lewat file mereka tuh ketenggelam, Bu. Jadi susah. Oh, Kalau di ngono. galeri kan kalau kita habis foto apa gitu, Bu, nyekrol-nyekrol, Gitu. ketemu dibaca lagi biasanya. Iya, betul, betul, betul. Baiklah. Ya, gitu ya. Ini udah di screenshot. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Silahkan soal nomor 3 kita mulai dari sekarang. Ayo dirasakan, guys, dirasakan. Ya, dirasakan ini. Betul nih. Kalau kita nggak merasakan susah. Ya, asal jawab tuh kadang-kadang percuma Iya. gitu, Bu, jadinya, Bu. Jadi sia-sia. Jangan berjamaah lagi ya. Berjamaah benar nggak apa sih kalau salah. Bener. Ini kayaknya berjamaah kayaknya ya, Bu. Nggak tahu jamaahnya ini bener apa salah gitu ya, Bu ya. Ini sementara A Berjamaah semua. lagi nih ya. Sementara A. Oh, ada yang B juga kok, satu nih, satu orang. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih A, B, C, D, 4. Tinggal E yang nggak pilih nih, yang nggak dipilih E. Ayo, ada nggak yang E? Biar Ada laris yang manis C nih juga tuh. pilihannya. Masih A, B, C, D, E. Dominasi yang A ya. Pilihan terbanyak yang A. Yang E tidak ada yang memilih. Ada yang C juga ya. Jawaban terbanyak A dan C, Bu, tapi banyakan yang A. Oke. Baik, kalau gitu, Bu, silakan boleh langsung kita bahas saja soal nomor 3-nya, Bu. Oke, baik. Kita langsung ya, Mas. Tidak diberi kesempatan ya. Oke. Ini teman-teman, pertanyaannya diagnosa keperawatan utama. Sebenarnya ini diagnosa keperawatan semua ini. Tapi pertanyaannya utama pada kasus ini. Ya, utama. Nah, kalau utama yang mana dong? Yang C. Yang nyeri. Ibu. Kalau C, pola tidur. Memungkinkan nggak dijawab? Ibu. Dia ngerasa nyeri. Nyeri ibu, nyeri akut ibu. Nyerinya ibu, nyeri akut. Nah, walaupun di sini sih ada pengecohnya ya, lelah dan sulit tidur. Tapi nggak utama lah kalau tidur, ya nggak? Iya ibu. Betul. Nyeri dengan tidur mana lebih utama? Yang nyeri ibu. Karena nyeri, kalau Bu. sudah nyeri Kan berarti pola gitu. tidurnya terganggu. Cedera, kontraksi ini juga enggak lah ya, gitu. Perfusi juga enggak, mobilitas fisik juga enggak ya, walaupun juga akan mengakibatkan gitu. Tapi yang utama adalah apa? Nyeri ibu. Nah, kita kasih tepuk tangan. Nyeri ibu. Langsung berjamaah ya. rasa nyaman ya bu.
Kalau tidurnya terganggu, betul sih. Kalau ada nyeri, pola tidurnya pasti terganggu. Tapi yang utama yang kita ambil adalah nyerinya, ya. Oke, gimana? Clear nggak? Clear ya, yang jawab B, Iya, C. Bu. Iya, Clear, Ibu. Bu. Masih Pokoknya ada teman, yang terkecoh juga ya. iya, Hati-hati tuh ya, gitu. Jadi kita harus melihat yang utama. Ibu, saya ingin izin nanya ya, Dok. Boleh, tanya. mohon Boleh izin, dikeluarkan lagi, Mas Mas. Aidil, mohon izin untuk Ini. pertanyaan di akhir aja ya, supaya Oke, soalnya baik. terkerjakan Di semua akhir dulu. aja. Oh, oke, oke. Ya, Semoga diingat. dicatat dulu. Saya lupa lagi di awal Catat harusnya dulu bilangin ya. tadi. Silakan dicatat pertanyaannya biar nggak lupa ya, teman-teman. Biar Oke, soalnya Mas. dikerjain semua dulu ya, guys. Iya, Karena waktu kita ini agak terbatas sedikit nih. Ayo, iya. silakan lanjut soal yang keempat ya. Nomor 4. Silakan, waktunya kita mulai. 1 menit dimulai dari sekarang. Lima detik terakhir. Baik, jawaban yang dipilih yang bermunculan di kolom chat A, B, D, E. Paling banyak Mantap yang ya. B. Mantap ya. Ibunya ketawa boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Ibu ketawa boleh ya. Boleh, Bu. Ini kita senang-senang kok, Bu, ini. Biar nggak tegang nih. Senang-senang. Malam minggu senang-senang ya. Iya, malam minggunya dipakai belajar nggak apa-apa ya. Iya. Biar bermanfaat. Kompeten. Oke, ini berarti semua pilihan jawaban ya dipilih ya. A, B, C, Iya. D, E ya. Semua laris, Bu, Betul. jawabannya dipilih. Mantap semua dipilih ya. Baik, Dipilih. silakan teman-teman disimak untuk pembahasannya. Kita Silakan, Bu lanjut Dokter. aja ya, Mas. Siap. Oke. Teman-teman, di sini intervensi ya. Intervensinya intervensi keperawatan. Tapi yang prioritas ya, tentunya di sini intervensi semua jawabannya, tapi yang paling utama yang harus dilakukan ibu berdasarkan kondisinya. Ya, begitu. Hasil observasi ada luka epis, ya, ada odem ringan, ya, kesulitan bergerak akibat rasa nyeri. Ya, gitu. Ke atas lagi boleh silakan. Tetapi ini saja sih sudah bisa menjawab ya, gitu. Kalau yang A, yuk, menganjurkan ibu untuk sering berjalan agar mempercepat penyembuhan luka. Benar nggak nih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, karena Tidak, Ibu. berjalan justru akan Menambah nyeri. memperkuat nyeri Memperberat ya, nyeri. dan menghambat penyembuhan luka di awal, pas awal. Jadi salah ya, setuju? Oke, kalau setuju kita lanjut option yang B. Mengajarkan teknik pernapasan untuk mengurangi nyeri. Gimana ini? Betul, Bu. Betul, Ibu. Benar, Bu. Gimana? Betul, Bu, tapi Betul, kurang Ibu. efektif. Bu. Kepilih apa enggak ini? Kepilih, Bu. Kepilih. Kita simpan aja dulu ya yang kepilih. Kemudian menganjurkan ibu untuk istirahat total di tempat tidur. Kira-kira benar nggak sih? Enggak, Bu. Ini sebenarnya istirahat, tapi tidak perlu bed rest kan? Aktivitas ringan tetap dianjurkan. Jadi salah ya. Oke, kemudian yang D, memberikan kompres hangat pada daerah premium. Kira-kira betul nggak?
Betul. Betul. Kurang tepat. Tidak, Bu. Bu. Tambah perih ya. Ibu lupa Bu, tambah perih. Tambah perih ya. Ini laki-laki yang ngejawab ini. Waduh, kebangetan nih yang laki-laki. Bu, lebih tepatnya, Dek. Nah, kemudian yang E, Ibu nih senyum-senyum nih. Yang E nih, memberikan analgetik sesuai resep dokter. Ingat di sini, intervensi apa ini? Intervensi keperawatan. Berarti yang E udah pasti kita Intervensi dokter. Jadi yang benar adalah yang Yang B, Ibu. B, B, Ibu. Gimana? Clear nggak? Clear. Clear, Bu. Clear. Clear ya. Lanjut, Mas Adi. Kalau udah clear. Baik, siap. Kita lanjut. Teman-teman, sepertinya ini soal terakhir yang kita akan bisa kerjakan, tapi tenang aja, besok kita akan lanjut ya. Nanti tolong setelah soal 5 udah dijawab dan udah ketemu jawabannya, ketik di kolom chat malam ini betul berapa ya, supaya besok kalau ngerjain soal lagi meningkat atau menurun gitu ya. Silakan kita lanjut soal yang kelima. Ini pembahasan salah dari soal nomor 4. Nomor 5-nya. Silakan dimulai. Diingat lagi rumus rule of 9-nya. Silakan. Tiga detik terakhir. Waktunya sudah habis. Teman-teman diingat, dilihat lagi, dicatat lagi. Malam ini ngerjainnya betul berapa soal dan berapa detik kita bisa ngerjain atau berapa menit lebih kita ngerjain satu soal tersebut. Supaya jadi acuan, motivasi belajar teman-teman sekalian. Karena kalau nggak ada target, nggak ada evaluasi, belajar hanya jadi sia-sia. Ya guys, ini tujuannya untuk uji kompetensi. Kalau belajar materi di kuliah, kita masih sering ketemu sama dosen. Tapi kalau UKOM, kayaknya cuma beberapa kali pertemuan untuk persiapan uji kompetensinya. Jadi teman-teman manfaatkan ya. Oke, jawabannya. Kayaknya semua dipilih lagi ini ya. Tapi kebanyakan yang C. Kebanyakan yang C dipilih. Semoga jawabannya betul berjamaah yang C-nya. Silakan Bu Afrina dibantu. Ya, ini pertanyaannya apa nih, Mas? Pertanyaannya berapa luas area luka bakar? Nah, ini teman-teman ini sebenarnya pertanyaannya soal hafalan sih ya. Kalau kita tidak tahu daerah ini berapa persennya, kita nggak bisa jawab. Siap. Sebenarnya ini memang kognitif, tapi ini sering terjadi soal seperti ini, Mas. Kadang-kadang dianggap, udahlah nggak mungkin keluar nih persentasenya gitu. Tetapi sering sekali ini keluar gitu. Seperti hanya menghitung tetesan infus itu juga sering sekali keluar waktu ujian UKOM. Demikian juga seperti ini. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu. Ini pertanyaannya kan daerah wajah. Wajahnya termasuk telinga, kemudian dada depan, lengan kanan, ya depan, dan paha kanan belakang. Nah, kita harus tahu dibuka, Mas. Ini gambarnya, Mas. Siap. Nah, teman-teman harus tahu ini. Ya, tadi perhitungannya gimana? Wajah termasuk telinga berapa persen nih? 4,5%, ya, gitu. Setengah dari kepala. Jadi kan kalau satu kepala ini kan 9, berarti 4,5%. Dada depannya 18%.
kebesaran, Mas. Nah, ya, dada depan. Ya, dada depan. Kemudian setelah dada depan apa tadi? Lengan kanan depan. Ya, lengan kanan depan. Mana lengan kanan depan? 4,5 ya, 4,5%. Paha kanan belakang. Paha kanan belakang ya, itu juga 4,5%. Jadi total luasnya berapa? 32, Bu. Pinter, 32. Siapa yang menjawab benar? Saya Bu. Siapa yang jawab benar? Jangan ngaku-ngaku. Saya Bu, benar. Mantap. Berarti sudah tahu nih ya di ruangan luka bakar ya dinasnya. Ya Baik, gitu Mas Adi, kalau nggak tahu ini susah ini karena ini termasuk hafalan hafalan ya, ya Bu, siap. kognitif gitu Mas Adi. Iya Harus benar tahu teman-teman. hitungan-hitungannya. Sebenarnya gampang sih, nggak terlalu sulit-sulit amat ya. Gitu. Bagian-bagiannya itu kan jelas tuh. Nah, ya. Nggak Silakan sulit teman-teman di sih. screenshot Yang barangkali jelas itu butuh. kemaluan 1% Mas Adi. Karena Ini pasti nggak jarang jorok loh terjadi. Mas Adi. Mas Adi senyum-senyum. Oh enggak Bu, saya udah sering Bu, udah biasa nih Oh Bu kayak gitu. gini. Oke. Gimana, clear ya? Clear ya, atau Bu. ketik dong di kolom chat betul Ya, berapa malam Bu. ini, ketik Betul berapa. semua. Betul semua, yang bener Iya benar. Benar Coba diketik berapa? dong, diketik di kolom chat biar Gimana? Bu Aprina biar bisa lihat di kolom chat ya. Iya, di kolom chat nih. Masih pada kosong. Betul 3, betul 4, betul 3, Ya. betul 4. Betul semua, mantap, keren. Bener semua. Nah, yang betul semua ini pertahankan. Nah, yang betulnya Iya, cuma betul. Satu satu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ini baru pertama kita ketemu. Iya, baru ketemu Awal. sudah benar semua. Luar biasa Ah, nih, Mas. Wih, apalagi tinggal kalau kita diasah sering lagi belajar. aja. Betul. Semoga tidak kesulitan sekali ya di dalam menjawab-jawab soal. Baik. Dulunya sebenarnya pertanyaan dulu ya, teman-teman harus betul-betul clear di pertanyaannya. Kalau pertanyaannya teman-teman belum clear itu akan sulit untuk menjawabnya. Itu kuncinya. Ya. Kemudian alinea yang terakhir dibaca lagi, kalau kurang jelas baca yang ke atasnya. Baik. Oke, gimana Mas Adi? Cukup? Cukup Bu, kita masuk sesi tanya jawab mungkin Oke, 1-2 tadi ada orang ya. yang bertanya, silakan. Yang soal nomor berapa tadi ya, saya lupa. Silakan, siapa yang mau bertanya di raise hand dulu, habis itu disebut namanya, ambil nomor antrian baru kita. Ada Kak Nurlinda. Kak Nurlinda, silakan Kak Nurlinda dinyalain mikrofonnya dan silakan bertanya. Ya, baik. Ya, baik, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari Poltekkes Kendari, Bu. Oh, sama-sama Poltekkes ya. Salam kenal. Ya, salam kenal, Ibu. Semoga Izin, kompeten. Amin. ya, amin. Izin bertanya, Ibu, terkait yang soal nomor 2. Kebetulan, Ibu, saya belum pernah dapat materi terkait soal nomor 2 dan rumus yang diberikan, Ibu. Mohon izin penjelasannya, Ibu. Terima Soal kasih. nomor 2 tadi tentang yang rata-rata tadi ya, kalau nggak salah ya, betul nggak sih? Iya, Ibu, tentang jumlah jam rawat. Oke. Borlos Kita ya. bahas kembali ya ini, teman-teman. Ini soal manajemen keperawatan. Ya, ini soal manajemen keperawatan. Ini sering sekali diberikan dan ada di dalam RPS manajemen keperawatan. Ini kan Mbak Nur yang ditanyakan rata-rata jumlah jam perawatan langsung per hari. Kita dilihat di sini ya. Ini rata-rata ketergantungan pasien itu untuk yang 7 orang kan dia total care ya, total care 7 orang dalam satu hari. Kemudian 6 orang partial care. Kemudian 12 orang dia self care. Kita lihat jika waktu perawatan langsung per pasien per hari untuk totalnya kan 6 nih, disiapkan 6 ya kan. Tadi yang total care-nya ada berapa? Ada 7 orang, berarti 7 dikali 6. 7 kali 6 kan 42 ya kan, dalam kurung ditambah yang partial care 6. 6 kali 4 24. Berarti tadi berapa tuh? 7 kali 6 42 ditambah 24 ya Mbak, tinggal ditambahin. Kemudian yang terakhir 12 dikalikan dengan 2. 12 kali 2 kan 24.
Tadi 42 ditambah 6 kali. Berapa tadi? Berapa nih parsial tadi? Parsial 24, 42 ditambah 24 ditambah dengan 12 dikali 2, 24. Totalnya adalah Mbak Nur 90 jam per hari. Seperti itu Mbak Nur. Baik Ibu, terima kasih Iya. penjelasannya. Oke, clear ya untuk Mbak Nur. Oke, yang lain silakan Mas Adi. Siap. Baik, yang mau bertanya lagi silahkan siapa? Ada lagi kah yang mau bertanya? Nanti ada soal-soal lagi yang terkait dengan bor, yang terkait dengan loss. Itu lebih ribet lagi Mas Adi. Kita harus tahu rumus-rumusnya. Siap. Gitu. Kalau ini enak, ini udah disiapkan Mbak Nur. Gitu. Jadi tinggal kaliin aja ditambah. Nah, ini dia nih ya, gitu. Ya. Sumbernya tuh ya. Untuk Kak Nur di screenshot nih barangkali ini kalau lewat Ya. file takut nggak ingat, silakan di screenshot buat teman-teman yang lain. Baik Kak, terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Minta dibahas soal nomor 1 lagi, Kak. Nomor 1. Soal nomor 1. Silakan. Oh, tadi. Soal etik ya. Oke. Silakan pertanyaannya. Keluar aja pusing ya. Yang ditanya apa, Mas? Halo. Tes. Pembahasan yang tadi itu, Kak, kelewatan. Pembahasan. Oh, tadi. Oh, ini. Nah, ini dia nih, prinsip otonomi. Ya, penekanannya kan kepada pasiennya ya, terkait dengan hak untuk mengambil keputusan itu kepada pasiennya ya. Gitu. Walaupun keluarganya khawatir, tapi kan kita mengutamakan dan pasien di sini pasien yang sudah 17 tahun ke atas ya, minimal 17 tahun. Kalau dia usianya di bawah 17 tahun, kita tidak bisa mengambil karena ini etik, keputusannya tetap di keluarga gitu loh, Mas. Tapi karena ini adalah dewasa ya, di atas 17 tahun, keputusannya adalah di pasiennya. Otonominya adanya di pasiennya. Begitu, Mas. Ya, bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Kak Dewa. Oke, Oke. satu lagi ada yang mau bertanya? Masih ada yang belum clear? Jika cukup, ketik cukup dong untuk memastikan teman-teman memang sudah cukup dengan Sudah materi malam cukup. ini. Ketik cukup dibantu. Punten, Dok mau bertanya. Kak Novia, silakan Kak Novia. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Novia dari Poltekkes Kemenkes Banten. Oh, Banten. Ya. Banten dekat sini ya. Iya, Dok. Pak Purbianto itu. Iya, Dok. Iya, teman saya. Mau tanya yang soal terakhir, Dok. Soal nomor terakhir. Nomor 10. Yang terakhir nomor 5. Nomor 10 udah besok aja itu kayaknya. Silakan pertanyaannya. Iya, soal nomor 5. Oke, apa pertanyaannya, sayang? Yang luas luka bakar dada depan itu kok 18% ya, Dok? Kenapa? Yang luas luka bakar dada depan itu kenapa 18%? Dada depan. Dada depan di sini berapa nih? Gambarnya, lihat di gambar. Tuh. Oh, bukan 9% ya, Dok? Bukan. Ini dari konsep di bukunya, referensinya. Silakan nanti dibuka buku referensinya, lupa saya tadi nomor. Coba Mas, referensinya Mas. Nanti bisa dilihat lagi referensinya. Halaman selanjutnya Mas Adi. Referensi. Nah, nggak ada ya? Oh, ini. Yang bawah ya, Bu. Oke. Itu nanti coba dibuka di buku bedah ya, luka bakar, terkait luka bakar. Nah, ini dia tuh. Oke. Ya, Mbak. Siapa tadi, sayang? Oke. Kak Novia, bagaimana Kak Novia? Oh iya, baik. Terima kasih ya, Dok. Oke ya. Oke.
Karena Baik. ini sudah rumusnya. Emang ada beberapa sumber yang beda-beda, tapi yang penting kita punya referensinya ya gitu. Gak apa-apa. Oke. Ada dan perut ya, betul. Oke, lanjut. Ya, Ada lagi? cukup ya. Sepertinya pertanyaan cukup. Kita lanjut besok lagi bersama dosen Bu Nur Saudah, rekannya Iya, Bu Aprina juga. iya, betul. Teman saya juga. Iya. Sama Bu Diana tanggal 30 ya, teman-teman sekalian ya. Iya. Baik, teman-teman yang memiliki pertanyaan dan tidak bisa dijawab sekarang, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Terkait materi ini akan dikirim ke dalam grup. Jadi teman-teman nanti tunggu aja di grup berikut beserta rekaman Zoom-nya. Kalau gitu, mungkin ini ada kalimat penutup, closing statement dari Bu Dr. Aprina. Silakan Ibu. Iya. Baik teman-teman semua, ini sebenarnya udah ada ya. Setiap orang hebat pernah menghadapi ujian seperti ini ya. Jadikan ini sebagai peluang untuk menunjukkan potensi terbaikmu. Begitu kan? Siap, Setuju betul Bu. nggak? Setuju Bu, setuju banget. Setuju banget ya, Baik, gitu. Ya. terima kasih. Jadi Oke. teman-teman harus tetap semangat ya, jangan cepat untuk merasa lelah, tidak punya motivasi ya. Tunjukinlah potensi kita bahwa kita punya potensi yang terbaik sehingga kita bisa kompeten gitu ya. Amin. Amin. Kalau nggak ada yang ngaminin ya. Iya ya, nggak ada yang aminin ya. Amin. Wah, Amin. gimana nih? Nggak mau kompeten kayaknya. Dong ya. Amin. Karena doa ini ya, perkataan kita adalah doa. Yap. Ya, kalau kita berkata yang baik, insya Allah akan mewujudkan yang baik juga. Amin ya robbal alamin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Baik, Bu Dokter Aprina, terima kasih Ibu atas Iya, waktunya, sama-sama. atas 1 jam sudah ilmunya. berlalu ya. Gak Sebenarnya. berasa. Gak Nanti berasa kita ini. ketemu lagi ya, Mas. Siap, siap. Nanti kita ketemu lagi di kelas Jadwalkan berikutnya. saja ya. Siap. Gitu. Bu Dokter, pokoknya sehat selalu Bu Dokter. Semoga Amin ya selalu robbal dilancarkan alamin. rencana-rencananya, target-targetnya. Pokoknya Iya, Bu terima Dokter, pokoknya kasih. Doain cepat guys. jadi profesor nih. Amin, amin. Wah, Ini udah mau banyak profesor. ini 500-an Oh, dia orang. baru OTW jadi prof, Pak. OTW prof. OTW Prof. Amin, 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 amin ya Allah. Udah Prof ini cuman ininya aja belum nih. Udah Prof sebenarnya mah gitu ya. Baik, Bu Dokter. Udah jadi prof, Dok. Udah jadi Prof. Amin. Terima kasih ya. Baik, Bu. Amin. Saya doain kompeten semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Saya. Allah. Nanti kita diinfokan ya kalau yang kompeten ya. Insya Allah kompeten semua. Insya Allah. Semangat aja. Amin. Ciknya semangat, tekun ya gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya, Bu Dokter. Izin pamit. Iya. Selalu. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kegiatan kita lancar. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Masih semangat kan menghadapi uji kompetensinya? Semangat kan belajar UN-nya? Semangat. Semangat ya. Kira-kira kalau belajar kayak gini efektif gak? Efektif. Ya, kira-kira kalau soalnya cuma 5 kurang nggak? Kurang. Siap. Pokoknya Besok lagi. siap. Pokoknya Besok teman-teman lagi 10, 20, Mas. Sampai tanggal 30 ya, Kak. Sampai tanggal 30 kita berturut-turut ketemu sama Bu Dokter. Semoga dokter ini nggak ada berhalangan ya, karena minta jadwal mereka itu sangat sulit teman-teman. Apalagi kegiatannya ini secara gratis, teman-teman, tidak dipungut biaya. Kalau ada yang minta biaya di kegiatan 3 hari ini, itu penipuan. Jangan ada yang mau bayar ya. Oke guys, kita Siap, lanjut Kak. lagi di Terima pertemuan kasih. berikutnya ya guys. Saya Mas Adio pamit undur diri. Kita sampai ketemu lagi Materinya di nanti besok. dikirim kan, Kak? Dikirim dong pasti. Jangan lupa materinya, Kak. Siap, dikirim pasti, dikirim ke grup. Tunggu ya. Sekalian sama rekamannya guys. Nanti Siap, rekamannya Kak. dikirim. Biar dipakai ulang, belajar ulang. Biar bisa dipakai belajar ulang begitu ya. Kalau gitu saya pamit Mas Adiu dari Foko Indonesia. Semoga teman-teman sehat Terima selalu. kasih, Kak. Terima kasih, Dokter. Izin, Le. Siap.
Pamit undur diri. Terima kasih Wassalamualaikum dong. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak. Izin dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai telat masuk Zoom ya, karena Zoom-nya terbatas. Tadi banyak yang nggak bisa masuk Zoom nih. Iya Kak. Teman-temannya yang belum masuk ke grup, invite aja, undang aja kalau dia mau. Tapi kalau dia nggak mau, jangan asal invite ya. Takutnya dia nggak terima di invite guys. Ya guys, yang mau aja, yang mau aja. Oke.